Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini adalah Sabtu pagi pertama di bulan Januari, sekaligus juga tentu pertama di tahun 2024. Artinya kajian rutin kita yang pertama di tahun 2024. Biasa kita selenggarakan setiap Sabtu di awal bulan dalam bulan-bulan Masehi, dan pada kesempatan kali ini kita laksanakan pada hari ini tanggal 6 Januari tahun 2024. Pada kesempatan pagi ini insya Allah kita masih akan melanjutkan bahasan yang berhubungan dengan adab menuntut ilmu. Jadi temanya masih tentang adab menuntut ilmu, tapi kita ambilkan dari tadabbur ayat-ayat yang terdapat di surat Al-Kahfi. Dan secara khusus kita ambilkan bahasannya dari bahasan yang terdapat di kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau belajar, beliau menuntut ilmu dan berguru kepada Khidir alaihissalam. Jadi ini yang menjadi bahasan kita. Dan kisahnya itu dimulai dari firman Allah SWT di surat Al-Kahfi ayat 60. Yang pagi ini insya Allah kita akan masuk pada ayat ke-70. Jadi sudah 10 ayat, dan pada beberapa ayat sebelumnya sudah kita sebutkan beberapa bahasan tentang adab. Pada bulan lalu kita terjeda tidak melanjutkan bahasan ini, tapi pada bulan ini kita lanjutkan kembali. Maka kita akan coba untuk mengingat kembali. Yang pertama, bahwa adab itu punya kedudukan yang sangat penting. Bahkan saking pentingnya adab, maka sebagian ulama mengatakan bahwa adab itu dipelajari, diajarkan, ditanamkan sebelum ilmu. Sebelum kita belajar, adab itu justru didahulukan. Jadi kita belajar adab dulu, baru belajar ilmu. Adabnya ditanamkan dulu, baru ilmu. Nah, ini pentingnya adab ini sama seperti kalau kita melihat, ya, seperti kalau kita melihat ada tanaman. Ya, karena kita ini hidupnya di kampung seperti ini dan sudah biasa lihat tanaman. Tanaman apapun yang mau ditanam, yang paling pokok itu adalah lahannya. Yang paling pokok itu lahannya. Tanahnya itu siap ditanami tanaman. Itu yang paling pokok. Kalau sudah siap dan bisa ditanami, mau tanaman apapun itu lebih mudah ditanam. Tapi kalau sejak awal tanahnya itu, lahannya itu rusak, meskipun pupuknya bagus, tanamannya berkualitas, ya tetap tidak berfungsi, tidak akan berbuah atau tidak akan tumbuh. Sama dengan anak yang belajar tapi adabnya belum disiapkan. Adabnya belum disiapkan, maka ilmu yang diberikan apapun itu seperti kalau kita nyuapi makanan kepada anak lalu makanan dilepeh. Padahal sudah tinggal makan. Ya, tinggal makan. Hanya tinggal buka mulutnya, tinggal mangap, terus kemudian makan. Tapi karena memang sejak awal nggak siap,
maka makanan apapun bisa dimuntahkan kembali, bisa dilepeh. Nah, ini yang menunjukkan pentingnya adab. Kira-kira seperti itu. Maka kalau orang sudah siap adabnya, lalu punya semangat, ilmu itu dicari, ilmu akan dikejar. Bahkan ada yang pergi sampai ke tempat yang sangat jauh. Kita lihat dulu dalam sejarah, ada sahabat yang mulia, Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau punya semangat belajar yang sangat luar biasa. Suatu ketika setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jabir itu nginget-nginget pelajaran waktu hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang beliau dengarkan di majelis itu, lalu beliau ingat-ingat. Ya kira-kira seperti ini, pas lagi hadir terus diingat-ingat siapa yang waktu itu ikut hadir dan yang masih hidup. Karena itu beberapa tahun setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu diingat-ingat, ada yang hadir, fulan tapi sudah wafat. Fulan sudah wafat. Lalu fulan lagi terus cari. Terus ingat, oh iya, ada satu. Ada sahabat Abdullah bin Unais. Tapi masalahnya tinggalnya jauh. Ya, tinggalnya jauh. Maksudnya jauh dari Madinah. Jaraknya ratusan kilometer saat itu ya. Sekarang bayangkan kalau kita pergi ratusan kilometer, misalnya dari Bandung ke Surabaya. Apa yang dilakukan oleh sahabat Jabir bin Abdullah? Lalu beliau beli tunggangan, beli unta, kemudian beli perbekalan, akhirnya berangkat dari rumahnya, kemudian pergi menempuh perjalanan ratusan kilometer untuk menemui sahabat Abdullah bin Unais. Ketika sampai di rumahnya, kemudian mengetuk, lalu menyampaikan salam, ya, assalamualaikum, lalu nanya kabarnya gimana, terus kemudian menyampaikan, ingat enggak dulu ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulu kita dengar bersama. Lalu disebutkan potongan hadisnya, di awal hadis disebutkan, lalu sahabat Abdullah bin Unais mengatakan, oh ya, redaksinya seperti ini, lalu disebutkan bacaannya. Ternyata redaksi hadisnya sama persis dengan yang dihafal oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Nah, setelah sama, berarti sudah cocok hafalannya. Setelah selesai, langsung kemudian pamit, assalamualaikum, saya tak pulang lagi. Ya, pulang lagi, kembali lagi ke kota Madinah. Bayangkan, pergi ratusan kilometer hanya untuk mendapatkan satu hadis. Kok bisa begitu? Ya karena memang tadi lahannya sudah siap. Kalau lahannya sudah siap, ilmu itu dicari. Ya. Kalau lahannya sudah siap, ilmu itu akan dicari. Tapi kalau lahannya belum siap, ilmunya datang pun kadang-kadang tidak bisa dicerna atau tidak bisa diambil. Kadang-kadang meskipun ilmunya disodorkan seperti makan tinggal disuap, tapi ternyata tetap nggak bisa masuk ke dalam dirinya. Itu bedanya. Maka kenapa adab itu pentingnya luar biasa. Dan bahkan banyak ulama mengatakan adab itu lebih didahulukan daripada ilmu. Maksudnya lebih didahulukan, ditanamkan supaya kalau menerima ilmu lebih siap. Makanya orang yang sudah siap adabnya, belajar ilmu itu lebih gampang. Yang susah adalah kalau disuruh belajar tapi adabnya belum siap. Nah, ini yang berkaitan dengan
ayat yang akan kita bahas. Jadi itu sekedar mengingatkan kembali pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada ayat ke-70 di surat Al-Kahfi. Ayat ke-70 di surat Al-Kahfi. Ayat ini juga menjadi salah satu ayat yang menjelaskan tentang adab dalam menuntut ilmu. Ayat terakhir yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya yaitu firman Allah SWT di ayat ke-69 di surat Al-Kahfi. Ayat terakhirnya adalah firman Allah Ta'ala, qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Qala, Nabi Musa mengatakan, satajiduni insyaallah, satajiduni, engkau akan mendapatiku, insyaallah, sabiron, orang yang sabar. Jadi insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, wala a'si laka amro, dan saya tidak akan maksiat, tidak akan membangkang, tidak akan melanggar apa yang menjadi perintahmu. Ini pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Waktu itu kita sampaikan di pembahasan ayat ini di ayat ke-69 surat Al-Kahfi, di antara pelajarannya adalah bahwa penuntut ilmu itu harus menunjukkan kesiapannya untuk sabar. Ini di antara adab belajar. Penuntut ilmu, santri, thalibul ilmi harus siap sabar. Karena belajar itu perlu waktu yang panjang, kemudian kadang-kadang menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Beda dengan kalau main-main, kalau jalan-jalan, bisa jadi banyak hal yang menyenangkan. Tapi kalau belajar Quran, ketemu ayat, ketemu lembaran-lembaran, perlu sabar. Belajar hadis juga perlu sabar. Kemudian pelajaran yang kita ambil pada waktu itu bahwa penuntut ilmu, thalibul ilmi harus menunjukkan sikap tawadhu'nya. Artinya rendah hati, tidak sombong. Ya, tidak sombong di hadapan gurunya. Nah, kemudian pelajaran yang juga bisa diambil dari ayat tersebut ini pada waktu itu tentang pentingnya azam. Azam itu artinya tekad, kemauan yang kuat. Ya, tekad atau kemauan yang kuat untuk melakukan kebaikan, termasuk untuk belajar. Ya, kalau yang namanya belajar perlu kemauan yang kuat. Bayangkan tadi sahabat Jabir bin Abdullah menempuh perjalanan ratusan kilometer hanya untuk mendapatkan satu hadis. Ratusan kilometer. Itu kenapa? Karena punya azam yang kuat, tekad yang kuat. Hanya untuk satu hadis menempuh perjalanan ratusan kilometer. Dan saat itu ratusan kilometer sampai beli unta untuk tunggangan bepergiannya. Kalau sekarang misalnya naik kereta api, ya beli tiket kereta api. Beli tiket untuk apa? Untuk menghadiri majelis ilmu di kota lain. Setelah selesai pulang, kemudian balik lagi, ya mengeluarkan ongkos atau biaya untuk belajar. Nah, selain juga bahasannya waktu itu pentingnya orang punya kesiapan berkhidmat. Ya, pentingnya orang punya kesiapan berkhidmat kepada guru. Nah, sekarang kita lihat ayat ke-70. Di ayat ke-70 Allah SWT berfirman, qala, ya, yang berkata ini adalah Khidr. Fa inittaba'tani, jika engkau mengikutiku. Ini perkataannya Khidr kepada Nabi Musa. Fa inittaba'tani, jika engkau mengikutiku,
fala tas'alni, maka jangan bertanya kepadaku, hatta an syai'in, tentang sesuatu, hatta sampai uhdisa laka, uhdisa laka, saya sampaikan, saya jelaskan kepadamu, minhu, tentang hal tersebut, dzikra, penjelasannya. Jadi kata Khidir, ini disampaikan oleh Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini termasuk adab dalam belajar. Kalau kamu mau belajar sama saya, kalau engkau mau belajar padaku, maka jangan tanya. Jangan tanya tentang sesuatu sampai nanti saya jelaskan. Jangan tanya tentang sesuatu sampai nanti saya jelaskan. Nah, ini ada pelajaran yang berharga dari ayat ini. Yang pertama, pelajaran dari ayat ini menunjukkan tentang adabnya seorang murid, seorang thalibul ilmi kepada gurunya. Adab santri kepada ustadznya, adab santriwati kepada ustadzahnya. Adabnya apa? Di sini paling tidak ada dua yang bisa kita lihat. Yang pertama, ketika disebutkan fa'init taba'tani, kalau kamu mau mengikuti saya, fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jika kamu mau mengikutiku, maka jangan menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai nanti aku sendiri yang menjelaskannya. Di sini menunjukkan adab apa? Bahwa jika murid, jika santri, jika thalibul ilmi melihat ada sesuatu yang dirasa tidak benar, atau ada sesuatu yang menurut murid tersebut yang benar tidak seperti itu, padahal dia tidak tahu hakikatnya, bisa jadi tidak tahu ilmunya, tidak tahu hakikat kebenarannya, maka tidak dibenarkan untuk protes, karena bisa jadi tidak tahu. Jadi bisa jadi tidak tahu apa yang terjadi. Maka ini adab yang pertama, jika melihat ada yang didapatkan dari gurunya, ada sesuatu yang tidak benar, jangan cepat-cepat, ya, jangan cepat-cepat protes. Karena bisa jadi ilmunya belum sampai. Tunggu dulu. Bisa jadi mungkin kalau tunggu dulu kita dapatkan penjelasan, baru kita bisa paham. Karena yang belajar atau thalibul ilmi, santri, mungkin ilmunya belum sampai pada hal-hal seperti itu. Kita ini yang belajar syariat, belajar agama, kan diajarkan supaya belajar apapun itu belajarnya terus menerus dan belajarnya bertahap. Belajar bertahap itu sampai begini, kadang-kadang kita tahu ini haram, tapi yang satu dosanya lebih besar dari yang lain. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau ada orang punya rumah yang megah, rumahnya mewah, dua orang punya rumah mewah, yang satu direktur sebuah perusahaan keuangan riba, direktur perusahaan keuangan tapi riba.
Misalnya meminjamkan uang, dan itu jelas perusahaannya memang begitu, meminjamkan uang, tapi nanti kalau kembali harus ada bunganya. Pinjam 1 juta, kembalinya 1.100.000 misalnya. Pinjam 10 juta, kembalinya 11 juta. Pinjam 100 juta, nah begitu. Itu jelas perusahaannya, lembaga keuangannya dengan sistem riba. Kita nggak bicara yang tidak. Sekarang kita jelas pertanyaannya. Ini ada 2 orang. Satu direktur sebuah perusahaan keuangan atau lembaga keuangan yang jelas-jelas riba. Kemudian punya rumah yang megah. Yang kedua, orang juga punya rumah yang megah, pekerjaannya germo. Kira-kira pandangan masyarakat terhadap 2 orang ini lebih jelek yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Kebanyakan orang begitu. Kan begitu ya? Padahal dalam syariat kita, orang pertama itu lebih jahat dan dosanya lebih besar, azabnya lebih berat daripada yang pertama. Riba itu dosanya lebih besar daripada zina. Riba itu dosanya lebih besar daripada zina. Itu contoh bagaimana pemahaman kita itu harus dikoreksi. Kadang-kadang kita salah melihat itu. Kita mengira bahwa yang germo ini dosanya lebih besar. Ya, ini dosa besar. Tapi kalau dibandingkan dengan yang pertama, lebih besar yang pertama dosanya. Di sisi Allah SWT lebih jahat ini. Lebih besar dosanya. Karena apa? Karena dia melakukan dosa yang di sisi Allah SWT lebih besar, lebih berat daripada yang kedua. Dua-duanya dosa besar. Yang pertama dosa besar, yang kedua dosa besar. Tapi pertanyaannya mana yang lebih besar? Nah itu kan begitu. Pertanyaannya yang lebih besar mana? Yang pertama lebih besar. Maksudnya lebih besar dosanya, lebih berat dosanya. Nah, lebih besar, lebih berat dosanya ini yang harus bagi kita yang belajar, harus belajar mengerti bahwa ini lebih berat. Ini lebih besar dosanya. Maka cara kita melihat pun harus disesuaikan dengan tuntunan syariat. Nah, ini hubungannya dengan adab yang pertama ini. Kadang-kadang kita punya pandangan menurut yang kita ketahui ini lebih berat yang kedua, padahal yang pertama lebih berat, dosanya lebih besar, dan dua-duanya sama-sama dosa besar. Bahkan lebih parahnya adalah gini, kalau kita lihat orang, ya sebagian orang kalau lihat 2 orang tadi, ada yang beranggapan kalau orang pertama dianggap orang sukses. Yang pertama dianggap orang sukses dan yang kedua dianggap orang jahat. Kan ini kebolak-balik kan? Kenapa? Karena memang tidak menggunakan tuntunan agama. Itu hanya menggunakan perasaan. Kita semua sepakat dua-duanya dosa besar. Tapi jangan sampai kita melihat orang pertama dianggap orang sukses, padahal dosanya lebih besar, lebih besar daripada yang kedua. Dan orang ya di masyarakat, orang punya rasa benci, nggak suka pada perzinaan, apalagi kalau orang profesinya jadi germo, itu kan kebenciannya sangat besar dan itu patut disyukuri. Cuma yang pertama ini harus juga diperbaiki. Sebab apa? Sebab sampai kebalik, sampai menganggap ini orang sukses, orang baik, orang sukses. Padahal apa? Di dalam syariat ini lebih jahat, lebih buruk daripada yang pertama.
Nah, ini kita perlu menata hati kita, menata pikiran kita, menata cara kita melihat sesuatu. Karena apa? Karena ini riba. Ya, tadi kita jelaskan bahwa ini jelas yang pertama jelas ribanya, murni ribanya, artinya betul-betul riba. Sementara yang kedua zina. Dua-duanya dosa besar, tapi yang satu lebih besar dari yang lain. Nah, kembali ke bahasan kita. Jadi kalau kita belajar kepada seorang guru, jangan cepat-cepat kita membuat kesimpulan dengan pengetahuan yang kita miliki, padahal kita nggak tahu yang betul itu seperti apa. Kita nggak tahu, ternyata yang betul itu bukan seperti itu. Kita mengira bahwa yang kedua tadi lebih buruk daripada yang pertama, padahal ternyata sebaliknya. Yang pertama lebih buruk daripada yang kedua. Maka kita harus belajar mendudukkan masing-masing pada tempatnya. Itu sebabnya kenapa adabnya penuntut ilmu, jika melihat ada sesuatu yang dianggap tidak benar menurut pemahamannya, menurut pengetahuannya, jangan cepat-cepat menyalahkan, jangan cepat-cepat protes sementara dia belum ngerti. Coba tunggu sebentar, nanti lihat dulu, pelajari lagi. Oh, ternyata kebalik, yang selama ini saya pahami keliru, maka harus diluruskan. Contoh dua orang tadi itu mungkin bisa menjadi salah satu contoh bagaimana kita perlu mengubah cara pandang kita. Kemudian adab yang kedua dari adabnya seorang murid kepada guru adalah tidak cepat-cepat membantah gurunya. Jadi yang pertama, tidak cepat-cepat menyimpulkan bahwa ini yang benar, ini yang salah, sementara dia baru belajar. Kalau yang kedua, tidak cepat-cepat membantah. Bisa jadi tadi ilmunya memang belum sampai. Bisa jadi ilmunya tahu bahwa dua-duanya haram, ini dosa besar, ini dosa besar, tapi nggak ngerti mana yang lebih besar dari yang lain. Nah, jadi akhirnya salah menyimpulkan. Jadi salah menyimpulkannya karena apa? Karena nggak ngerti mana yang lebih besar. Jadi mana yang lebih besar dosanya, lebih besar dan lebih berat dosanya. Maka jangan cepat-cepat membantah. Nah, tentu dua hal ini, yang pertama maupun yang kedua, tidak berarti bahwa kita tidak boleh bertanya. Bertanya boleh, nanti pada waktunya. Bertanya juga boleh, tapi pada waktunya. Karena apa? Karena bisa jadi ini belum sampai, penjelasannya belum selesai. Ya, penjelasannya belum selesai, baru mulai dijelaskan, disampaikan bertahap, lalu tiba-tiba udah tanya. Sebentar, ini belum selesai penjelasannya, diselesaikan dulu, nanti ketika tiba waktunya bertanya, silakan bertanya. Jadi beda antara membantah, protes, kemudian menyalahkan dengan bertanya. Kalau bertanya semua orang boleh bertanya, murid pun boleh bertanya pada gurunya, tapi nanti ada adabnya bertanya. Nah, maka sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Poin berikutnya ini yang ketiga. Yang ketiga, ini termasuk adab dalam belajar, bahwa guru, ustadz, ustadzah, atau mungkin nanti namanya syekh dan apapun namanya, boleh mensyaratkan kepada muridnya sesuatu jika ada kemaslahatan. Jadi boleh guru membuat persyaratan jika ada kemaslahatannya. Dalam ayat ini disebutkan, lihat bunyi ayatnya, fa ini taba'tani, kalau kamu mau ikut saya, fala tas'alni an syai'in, maka kamu jangan bertanya tentang sesuatu hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai saya menerangkannya kepadamu, saya terangkan sendiri.
Jadi boleh guru ketika mau mengajarkan bikin syarat. Tentu syaratnya sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh, dan memang dirasa ada kemaslahatannya. Misalnya begini, disampaikan, silahkan nanti kalau ada yang punya pertanyaan boleh bertanya, tapi nanti setelah selesai penjelasannya. Itu boleh. Sebab gini, kadang-kadang nanti kalau pas ada saat menjelaskan lalu ada yang tanya, jawab pertanyaan, terus penjelasannya dimulai lagi, dilanjutkan lagi, jawab lagi. Padahal kadang-kadang pertanyaan itu nanti akan terjawab dengan penjelasan yang akan disampaikan. Jadi sabar, tunggu sebentar, tunggu dulu sampai selesai baru nanti silahkan bertanya. Nah ini boleh. Dalam bentuk yang lebih besar boleh juga, misalnya bukan cuma guru, lembaga pendidikan membuat persyaratan. Lalu kemudian kita kenal dengan namanya aturan, tata tertib yang dibuat untuk para santri, para pelajar. Misalnya, berapa banyak sekolah yang membuat aturan kalau sekolah itu pakai seragam. Terus masuknya ditentukan, misalnya masuk jam 7. 1 jam pelajaran lamanya misalnya 40 menit. Kemudian apapun itu persyaratannya, itu semuanya boleh. Karena itu tidak melanggar syariat. Tidak melanggar syariat dan itu untuk kemaslahatan. Sebab kalau tidak dibuat aturan masuknya jam berapa, keluarnya jam berapa, nanti bisa seenaknya masuk kapanpun. Mau masuk jam 7 boleh, jam 8, setengah 8. Nah ini nggak bisa. Harus dibuat aturan supaya tertib dan disiplin. Silahkan ikut, tapi masuknya jam berapa disepakati. Di sini masuknya mulai jam, nah ini ditetapkan. Kemudian 1 jam pelajaran lamanya sekian. Kemudian setelah subuh kegiatannya ini. Ini semua dibenarkan dan dibolehkan. Apalagi itu ada maslahatnya. Nah, ada maslahatnya. Nah ini contoh bolehnya seorang guru, ustadz, ustadzah membuat syarat kepada muridnya untuk kemaslahatan. Ini untuk kemaslahatan siapa? Kemaslahatan semuanya. Karena ketika dibuat persyaratan untuk kemaslahatan semua, ini tujuannya supaya berjalan dengan baik. Contohnya misalnya dibuat aturan, pokoknya semua yang hadir di majelis harus berpakaian rapi. Atau bahkan tadi seperti yang disebutkan dalam beberapa tempat, di beberapa sekolah, begitu masuk seragamnya ditetapkan. Seragamnya berwarna putih, kemudian bawahnya berwarna, itu ditetapkan dan itu boleh-boleh aja. Tapi di tempat lain, di negara lain ada nggak menggunakan aturan itu? Ya nggak apa-apa juga. Karena itu namanya juga boleh. Ya namanya juga boleh. Ini di beberapa tempat, di beberapa negara kan tidak menggunakan seragam karena memang pakaian seragamnya seperti pakaian sehari-hari. Ada jamaah haji, jamaah umrah tanya, Ustaz, ini kita berhari-hari di Mekah, berhari-hari di Madinah, kok nggak pernah lihat yang belajar? Kok nggak pernah lihat anak sekolah? Saya bilang itu yang pakai, yang bawa buku itu anak sekolah itu. Oh pakaiannya begitu, karena kebetulan pakaiannya putih, pakai saub yang berwarna putih, yang biasa dipakai ke masjid, biasa dipakai ke sekolah, biasa dipakai ke pasar, biasa dipakai kemana? Ya pakainya begitu. Jadi pakaiannya itu ya dipakai kemana-mana itu. Dan kebetulan sehari-hari masyarakatnya pakainya seperti itu. Bajunya, ini ada yang pakai baju putih, Gak ada santri yang pakai baju pakai saub ya. Pernah lihat bajunya orang Saudi ya? Pakaiannya orang Saudi yang putih, yang dari atas sampai bawah itu. Nah itu pakaiannya seperti itu. Itu dipakai kemana? Mereka sehari-hari pakai untuk ke semua kegiatan. Mereka ke masjid ya pakai itu, ke sekolah ya pakai itu. Nanti kalau jalan-jalan juga ya pakai itu, ke pasar juga ya pakai itu. Bajunya sama, memang baju begitu.
Ya sehari-harinya begitu. Maka kalau ada orang lihat tuh ini kok kayak gak ke sekolah gitu. Karena kalau di kita pakaian seragam tuh beda dengan pakaian sehari-hari. Kalau di kita pakaian seragamnya tergantung, kalau SD ya bawahnya merah, SMP bawahnya biru, SMA bawahnya abu-abu. Nah, kan begitu. Kalau ada gak begitu dirasa aneh. Ya. Tapi kalau di sana enggak, di sana memang putih semua, dari atas sampai bawah putih. Terus pakai penutup kepala juga putih. Lalu pakai simak warnanya merah putih. Ya. Itu yang umum. Jadi artinya kalau lihat anak-anak sekolah ya seperti anak-anak itu ke kantor, anak-anak itu ke pasar, anak-anak itu ke masjid, seragamnya sama. Oh, baru ngerti. Artinya baru ngerti karena apa? Karena lihat seragamnya memang seperti itu. Jadi sebenarnya di sana nggak ada seragam. Ya begitu aja. Karena memang pakaian sehari-harinya seperti itu. Terus lalu komentarnya jamaah tuh enak juga ya. Ini enak kalau pakaian seragam sekolahnya sama dengan pakaian yang ke kantor juga gitu. Bapaknya yang ke kantor pakaiannya putih juga begitu. Pas ke masjid ya begitu juga putih. Lalu pas belanja ke pasar ya pakai begitu putih juga. Ya memang sehari-hari begitu. Jadi sudah biasa pakaiannya putih. Dibawa kemana? Ya kemana-mana. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa mau seragam pakai warna apa saja, hukum asalnya boleh. Ya. Tidak ada ketentuan dengan warna tertentu. Kan boleh saja orang menetapkan warna seragamnya. Sekarang misalnya ada yang membuat aturannya ditambah lagi. Kalau pada hari-hari biasa putih, tapi pada hari tertentu pakai batik. Ya boleh aja. Ya, bahkan ada yang diseragamkan batiknya sudah dengan batik motif tertentu. Ya. Nanti Sleman pakai batiknya dengan motif tertentu. Nanti itu boleh-boleh aja. Ini tidak ada yang melanggar syariat. Nah, jadi itu ya. Itu yang bolehnya guru. Bolehnya guru membuat syarat, membuat ketentuan, membuat aturan jika ada maslahatnya. Nah, sekarang kita secara khusus, nah ini secara khusus ini karena ayatnya berbunyi fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra, maka ini berhubungan dengan bertanya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Poin yang keempat meskipun berhubungan dengan nomor 3. Ini masih tentunya semuanya berhubungan dengan adab ya. Kita tidak membahas yang lainnya supaya enggak keluar dari fokus atau tema utamanya. Temanya tentang adab. Nah, yang keempat ini bahasanya tentang adab-adab bertanya. Ya, adab-adab bertanya, tetapi secara khusus yang kita ambilkan dari ayat ini. Karena adab bertanya itu banyak. Tapi kita fokuskan adab bertanya yang dikaitkan dengan ayat yang sedang kita bahas, yaitu ayat ke berapa? Ayat ke-70 surat Al-Kahfi. Saya ulang lagi ayatnya. Qala fa inittaba'tani, qala beliau mengatakan fa inittaba'tani, jika engkau mengikutiku, fala tas'alni an syai'in, maka jangan bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun, hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai saya sendiri yang menyampaikannya, menceritakannya, menjelaskannya kepadamu. Apa adabnya yang berhubungan dengan belajar ini? Ini ada beberapa poin. Yang A, ini 4A. Guru boleh melarang muridnya mulai bertanya sampai gurunya sendiri yang menjelaskan. Ini yang A. Guru, ustadz, ustadzah boleh melarang muridnya. Boleh melarang muridnya mulai bertanya. Boleh melarang muridnya mulai bertanya sampai
gurunya sendiri yang menjelaskan. Jadi boleh ya, guru itu bikin aturan, nanti bikin ketentuan, nanti kalau pas belajar jangan ada yang bertanya, nanti saya jelaskan. Ya, saya jelaskan. Kadang-kadang misalnya gini, ketika menyebutkan ada istilah, nanti nggak usah ditanya dulu, nanti saya akan jelaskan istilah ini yang maksudnya apa. Kemudian ada ungkapan, ada masalah, apapun itu nanti boleh disampaikan oleh sang guru. Jangan ada yang bertanya dulu, nanti saya akan jelaskan semua ini. Itu boleh. Ini adabnya di majelis. Jadi guru boleh membuat aturan pada muridnya, jangan bertanya. Ya, nanti saya jelaskan. Bukan gak boleh bertanya sama sekali, tapi jangan bertanya dulu, nanti sampai saya jelaskan. Ini yang pertama. Jadi boleh guru itu melarang muridnya mulai bertanya sampai gurunya sendiri yang menjelaskan. Yang B, guru boleh melarang muridnya bertanya jika pemahamannya masih sangat kurang atau minim. Pemahamannya kurang. Kadang-kadang sebuah bahasan itu tidak bisa dipahami oleh semua orang. Kalau pembahasannya untuk anak-anak tingkat TK dan SD, maka disarankan jangan tanya yang berat-berat, yang sesuai dengan usianya. Kalau tingkat SMP mulai agak berat, tingkat SMA mulai tambah berat. Ketika setelah SMA tanya yang lebih berat lagi boleh. Jadi boleh guru itu menentukan, melihat dan mengukur kemampuan muridnya. Maka disarankan jangan tanya yang berat-berat. Karena apa? Karena belum nyampe pemahamannya. Kadang-kadang guru perlu mengarahkan muridnya untuk belajar bertanya. Lalu kita pernah ceritakan pada beberapa bulan yang lalu, ada orang bertanya yang pertanyaannya itu tidak diperlukan. Misalnya ada orang bertanya, "Ustaz, gimana caranya sholat kalau berada di pesawat ruang angkasa?" Kan hampa udara ya, pesawatnya pesawat hampa udara. Jadi orang nggak bisa berdiri tegak kan, karena hampa udara. Jadi bisa gerak terus karena hampa udara. Dan menggunakan alat-alat ya, mulai dari helmnya pun helm khusus ya, bukan helm yang ada di motor itu. Ya, pakai helm tapi helmnya helm khusus. Kemudian bajunya juga khusus. Ya, salah satunya adalah perlu udara untuk orang tersebut. Nah, tapi sholatnya gimana? Nah, gurunya bisa menjawab menyesuaikan dengan pertanyaan ini. Kalau pertanyaannya ini adalah pertanyaan iseng, ya nanti jawabnya juga iseng aja. Jawabnya gimana? Jawabnya ya nanti kalau mau berangkat tak jawab. Ya. Kalau sudah mau berangkat tak jawab. Ya. Tapi kalau nggak berangkat ya nggak tak jawab. Lah siapa di antara kita sekarang yang hadir ini? Ada yang pernah naik pesawat ruang angkasa? Belum. Nanti kalau ada yang mau berangkat silakan tanya, nanti tak jawab. Tapi kalau ada yang seumur hidup nggak akan pernah naik pesawat ruang angkasa, ya nggak usah tanya. Loh, nggak penting kok. Di dunia ini berapa ya jumlah ya astronot sedunia dengan jumlah penduduk lebih dari katanya 7 miliar, nggak tahu saya persisnya. Ya kira-kira 7 miliar ya biar gampang. Penduduk bumi 7 miliar. Berapa jumlah astronot sedunia?
Sampai 10 enggak? Yang pernah naik. Kalau pernah belajar mungkin iya. Banyak yang pernah belajar, tapi yang betul-betul pernah naik, katanya sampai ke bulan, sampai ke planet Mars, berapa jumlahnya? Sedikit sekali kan? Bisa dihitung dengan jari. Dan mungkin jari yang digunakan cuma cukup jari tangan, nggak usah pakai jari kaki, karena saking sedikitnya. Nah, dari yang berangkat ke sana itu agamanya apa? Yang Muslim, yang berangkat ke sana ada namanya ini, namanya itu, bukan Islam semua. Oh, berarti ya nggak perlu tanya. Nah, kan nggak mungkin nanya tentang sholat gitu ya. Kan tadi pertanyaannya tentang sholat, caranya sholat. Yang berangkat bukan beragama Islam ya nggak usah tanya tentang sholat. Nanti sampai kalau ada yang mau berangkat dan yang berangkatnya Muslim, nah baru dijelaskan. Itu pun dijelaskan kepada siapa? Kepada yang bersangkutan. Yang lain kan nggak perlu. Yang lain nggak perlu karena apa? Nggak berangkat. Maka nanti dijawabnya kalau nanti mau berangkat tak jawab. Ya, ini boleh menjawab seperti itu supaya apa? Supaya nggak perlu mengerjakan yang tidak bermanfaat. Ya. Berikutnya yang C, guru, ustadz, ustadzah boleh melarang muridnya. Boleh melarang muridnya menanyakan hal-hal yang hal-hal yang rumit atau yang sulit, yang jelimet, jika ada hal-hal lain yang lebih penting. Jadi kadang-kadang ada orang tanya yang sudah jauh dan macam-macam. Ya, orang bilang ini pertanyaannya canggih. Tapi ada hal-hal yang sederhana malah nggak ngerti, malah nggak dipelajari. Maka boleh guru itu melarang, nggak usah tanya yang macam-macam. Sekarang yang penting, yang sederhana, yang harus diketahui itu dulu yang dipelajari. Karena gini, ini penyakitnya sebagian penuntut ilmu adalah gaya. Ya. Ingin kelihatan hebat, caranya apa? Pertanyaannya canggih, pertanyaannya itu susah. Tapi ternyata pas ditanya masalah yang sederhana nggak ngerti, kan lebih parah itu. Lebih baik pertanyaannya sederhana, bahkan mungkin dianggap oleh sebagian orang ilmunya tidak mendalam karena pertanyaannya gampang. Itu nggak apa-apa. Lebih baik dianggap seperti itu, tapi apa? Tapi bertanya yang memang diperlukan daripada bertanya yang macam-macam tapi sebetulnya tidak diperlukan. Ada masalah-masalah fikih itu yang perlu dipelajari, tapi untuk levelnya ini level ulama, level orang-orang yang ilmunya sudah mendalam. Dan ada masalah-masalah yang perlu diketahui untuk orang-orang yang levelnya pemula. Nah, guru boleh melarang yang belajar nanya yang macam-macam. Karena apa? Bisa jadi pertanyaan-pertanyaannya itu sebetulnya tidak penting. Karena belajar ini salah satu prinsipnya adalah bertahap. Belajar itu bertahap. Jadi nggak perlu belajar yang rumit-rumit sebelum yang sederhana dipahami. Contohnya misalnya kalau kita belajar bahasa Indonesia, semua kita dulu belajar bahasa Indonesia dimulai dari mengenal huruf A, B, C, D sampai Z. Setelah mengenal semua huruf, baru merangkai huruf dengan huruf. Itu pun dipilihkan hurufnya yang sederhana. Kan nggak pernah kita belajar dulu. Ini maaf, apalagi kalau yang usianya bapak-bapak, yang usia bapak dan ibu yang usianya di atas 40.
di atas 45. Dulu kan kita belajar bahasa Indonesia ada ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, kan begitu. Dibuat yang sederhana sekali. Tapi saya nggak tahu di zamannya Pak Teja dulu gimana, Pak? A, I, U, ya. Terus nanti baru huruf disambung dengan huruf ya, jadi kata. Nah, satu huruf disambung dengan huruf yang lain jadi 2 huruf, 3 huruf, baru nanti ke 4 huruf, akhirnya jadi sebuah kata. Itu namanya bertahap. Dan diajarkan yang ringan-ringan. Gak mungkin orang baru belajar huruf, lalu kemudian ketemu katanya langsung sulit. Misalnya perspektif. Wah, apa meneh iki. Ini substansinya, wah substansi kok apa ya. Paradigma. Apa nggak bisa dicarikan kata-kata yang sederhana, jangan yang susah-susah begitu. Kan bisa kata yang sederhana, saya, kita, Anda, dia, lalu kemudian makan, minum, melihat, berjalan. Yang ringan-ringan dulu. Jangan yang berat-berat. Jangan yang berat-berat, sebab apa? Sebab otaknya belum bisa mencerna yang berat-berat begitu. Baru belajar huruf, belajar kata, tiba-tiba kata-kata yang digunakan susah-susah semua. Itu mengagetkan. Ya, orang bisa kaget ketika belajar tiba-tiba hurufnya disambung dengan huruf yang lain jadi kata-kata yang susah. Nanti kalau sudah kuliah, nah ketemu. Kalau di kuliah nanti ada pembahasan itu perspektif, paradigma. Bahkan istilah-istilahnya yang lebih susah dari itu. Nah, dulu ada seminar, judulnya dilihat oleh siswa nggak bisa dipahami, padahal bahasa Indonesia semua. Judulnya begini, seminar nasional dengan tema epistemologi dan aksiologi ilmu perspektif Al-Quran. Judulnya gitu. Dari awal sampai akhir tuh nggak paham apa. Epistemologi dan aksiologi ilmu perspektif Al-Quran. Itu bahasa Indonesia semua, tapi itu nggak cocok untuk yang baru belajar. Makanya perlunya guru mengarahkan untuk nanti belajar itu bertahap. Nanti suatu saat akan sampai ke situ. Tapi bukan sekarang. Bukan pada saat masih SMP diajari yang begitu. Apa enggak mumet deh. Istilah-istilahnya susah semua itu. Yang cuma bisa dipahami 2 kata dari situ, ilmu dan Quran aja. Sementara epistemologi, aksiologi, perspektif itu istilahnya enggak bisa dipahami semua. Untuk anak SMP, apalagi anak SD. Tapi kalau anak yang sudah kuliah itu harus ngerti. Semester 1 mungkin belum ngerti. Tapi kalau sudah semester 7, semester 8 harus sudah mulai paham. Istilah itu harus ngerti. Karena apa? Itu istilah yang populer di perguruan tinggi. Ya. Jadi itu yang ke berapa tadi? Yang B apa C? Itu yang C, ya. Jadi guru boleh melarang. Ini nomor 4 ya tadi ya. Ada yang keempat. 4 dan ini C. Sekarang yang D. Yang D, guru boleh melarang. Jadi semuanya sama. Dari A, B, C dan D semuanya sama. Guru boleh melarang muridnya. Guru boleh melarang muridnya bertanya hal-hal yang belum bisa dicerna otaknya. Belum bisa dicerna oleh akalnya. Jadi boleh, ya guru boleh melarang. Nanti bertanya yang sesuai dengan usianya, sesuai dengan kemampuan daya pikirnya.
Karena ada hal-hal yang belum bisa dicerna dan belum bisa yang rumit-rumit. Apalagi kalau di usia semakin belia, semakin kecil usianya maka semakin sederhana cara berpikirnya. Tapi kalau sudah semakin dewasa, cara berpikirnya semakin meningkat. Makanya pentingnya kita ini belajar, dan belajarnya seumur hidup, supaya cara berpikir kita semakin meningkat. Contohnya misalnya, kalau sekarang tiba-tiba ada banyak orang yang baik sama kita, pesantren tiba-tiba dibantu, para kiai tiba-tiba didatangi, terus diberi amplop. Nah itu yang begini musimnya 5 tahunan. Itu langsung bisa diketahui. Itu kalau orang berpikirnya baik, itu langsung bisa paham, oh ini memang musim 5 tahunan nih. Kumatnya 5 tahunan. Ini ada orang-orang yang kumatnya seperti ini 5 tahunan. Jadi tiba-tiba datang ke kiai, kemudian tiba-tiba memberikan bantuan yang selama 5 tahun enggak pernah bantu, kecuali 5 tahun yang lalu. Juga pas menjelang musimnya seperti ini. Nah ini kalau sudah paham, nah ini cara berpikir ya. Kalau sudah paham, nah ini berarti memang ini yang kumatnya 5 tahunan. Ya. Berarti ada yang nyalek gitu ya. Atau nyapres ya. Ya. Mau nyapres, nyalek dan seterusnya. Jadi calon anggota, calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif, calon anggota DPD dan yang lainnya. Kalau ada yang tiba-tiba begini, ini memang penyakitnya 5 tahunan. Tapi selama ini nggak pernah. Bahkan ada yang dengan terang-terangan menghina pesantren, menghina kiai, menghina syariat, menghina Islam, nantang Islam. Tapi tiba-tiba pas menjelang ini, menjelang pilpres, menjelang pileg, tiba-tiba datang pakai baju koko, pakai peci, lalu membantu pesantren. Nah ini penyakitnya kumat. Nah kita harus paham itu. Ya, kita harus paham karena ini apa? Ini memang 5 tahunan. 2 tahun yang lalu ada nggak yang begini, bagi-bagi nih? Nggak ada. Bahkan ada yang datang menemui yang bersangkutan minta bantuan, nggak dibantu sama sekali. Tapi sekarang tiba-tiba enggak diminta, datang. Bahkan menawarkan. Bahkan ada yang menawarkan, Ustaz, ini pesantrennya perlu dibantu apa? Wah, ini kalau begini ini harus lihat ini. Ini penyakit 5 tahunan. Apa? Oh, gitu. Ini ada istilah baru nih Pak Tejo. Hasil saya baru dengar dari beliau. Nah ini intinya kalau orang ngerti, dia tahu. Dan itulah pentingnya orang belajar itu bertahap. Mungkin pada usia-usia tertentu nggak bisa menangkap itu. Coba mikirnya apa? Kan ini kita dibantu. Ini masuk membantu pesantren nggak boleh. Nah ini nggak bisa. Ya silakan bantu pesantren, tapi jangan sekarang. Bantu pesantrennya nanti 2 bulan lagi. Maksudnya setelah pilpres. Setelah pileg, nanti silakan bantu pesantren kami. Ya. Bantu enggak itu nanti? Sudah lupa. Bahkan dalam kampanyenya janjinya macam-macam, terus kemudian enggak ditepati. Nah itu penyakit 5 tahunan. Jadi kalau kita mengenal penyakit itu ada penyakit macam-macam ya. Kalau di hewan ada penyakit macam-macam ya Pak. Penyakit di sapi, kambing, ayam itu ada penyakitnya. Tapi anggota dewan juga ada penyakitnya. Ya. Ada yang penyakitnya munculnya seperti ini. Artinya selama 5 tahun itu hampir enggak ada apa-apanya. Kita enggak pernah diperhatikan, tiba-tiba pas menjelang pemilihan begitu perhatian. Dan begitu perhatian itu luar biasa sampai detail. Itu di depan itu jalan, karena jalannya kurang baik langsung nawarkan, kami perbaiki jalannya. Wah kok baik sekali. Ya.
Kita bilang iya, tapi nanti 2 bulan lagi aja. Setelah 14 Februari. Ya, tolong dibantu tapi setelah 14 Februari. Membantu enggak itu nanti? Nah, akan terlihat betul-betul membantu apa enggak. Bantuan yang tidak bersyarat ya. Bantuan yang tidak ada hubungannya dengan pemilihan. Nah, ini ya ini menunjukkan bahwa kita semakin matang, semakin dewasa. Atau begini, ini yang lain. Kalau itu bantuan dalam bentuk bantuan uang, bantuan fasilitas, bantuan makanan dan macam-macam. Ada yang bagi-bagi uang 50.000, 100.000, bagi pakai amplop dan seterusnya. Tapi ada juga yang begini. Orang itu sampai bisa menghafal dengan baik. Kalau ada orang selama ini jauh dari agama, bahkan memusuhi agama Islam, nantang terhadap syariat Islam, tapi tiba-tiba pakai peci, pakai baju koko, kalau perlu pakai sarung dan mendatangi pesantren, itu cuma ada di 2 musim. Apa aja itu musimnya? Yang pertama musim yang tadi 5 tahunan, yang kedua Ramadan. Dan biasanya di Idul Fitri. Nah, itu musimnya musim tahunan kalau itu. Jadi tiba-tiba pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci, bahkan ada yang tidak beragama Islam tiba-tiba pakai songkok, tiba-tiba pakai baju koko, tiba-tiba pakai sarung, ya, tiba-tiba hadir di majelis yang itu jelas yang bersangkutan agamanya tidak Islam. Nah, ini musimnya yang begini cuma ada di salah satu dari 2 tadi. Kalau enggak Ramadan, apalagi di akhir Ramadan, di Idul Fitri, yaitu di musim 5 tahunan. Nah, ini tandanya kita semakin paham. Itu namanya kemampuan berpikirnya meningkat. Sehingga kalau ada orang bantu begini, ya kita mengatakan bukan kita menolak bantuan. Kita ya namanya orang membantu silakan. Tapi kita jadi mengenali ada bantuan yang modelnya 5 tahunan. Dan berharap. Nah, ini ada terus lanjutannya, bantuannya tadi berharap. Ya, berharap supaya Pak Yai, para ustadz, para santri milih saya. Nah, itunya terusannya sebenarnya itu. Ya. Ya, berharap supaya dipilih. Makanya yang dikunjungi siapa? Biasanya yang dikunjungi pesantren-pesantren yang santrinya banyak. Dan bukan cuma banyak, tapi pemilihnya. Kalau santrinya tingkatnya SD, itu enggak dikunjungi. Ada pesantren jumlah santrinya banyak, tapi tingkatnya SD, karena mereka bukan pemilih. Bukan pemilih. Mau sampai 5.000 orang pun ya cuma anak SD, kan enggak ada yang pemilih semua. Atau SD dan SMP sama aja, SD dan SMP bukan pemilih. Tapi kalau santrinya SMA, wah itu diperhitungkan. Begitu kiainya langsung mengatakan A, santri lalu A semua. Nah, itu yang dicari, didatangi. Nah, kita yang semakin matang dan dewasa juga bisa melihat bagaimana orang matang dan dewasa. Ada yang dengan mudahnya mengorbankan atau menjual dirinya untuk kepentingan sesaat. Nah, ini berkaitan dengan semakin matang dan dewasa. Yang terakhir, yang berarti hurufnya apa? Yang terakhir E, ya. Yang E, guru boleh melarang muridnya. Ini sama dengan A, B, C, D tadi. Guru boleh melarang muridnya. Ya, guru boleh melarang muridnya bertanya
tentang hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembahasan. Diulang lagi, yang adab adab dalam bertanya, guru boleh melarang muridnya bertanya hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembahasan. Jadi boleh ya. Misalnya gini, sekarang tema kita tentang adab menuntut ilmu. Lalu ada yang tanya tentang tentang sistem perbankan syariah. Pertanyaan itu boleh, tapi nanti pada sesinya, pada majelisnya, pada waktunya atau pada tempatnya. Nah, itu boleh. Nanti tanyakan. Tapi sekarang temanya ke situ. Atau ada yang mau bertanya lagi tentang apa saja boleh, tapi usahakan kalau bertanya sesuai dengan pembahasan, tidak keluar dari bahasan. Ya, jadi perlunya membiasakan bertanya sesuai dengan pembahasan. Dan boleh guru melarang, silakan bertanya, tapi pertanyaan di luar pembahasan saya tidak akan jawab. Itu boleh. Saya tidak mau menjawab pertanyaan yang tidak berhubungan dengan tema, tidak berhubungan dengan pembahasan kita. Itu boleh dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya. Atau seorang ustadz di pengajian boleh menyampaikan itu kepada hadirin. Silakan bertanya, tapi saya tidak mau menjawab yang tidak berhubungan dengan pembahasan. Itu dibolehkan. Karena apa? Nanti kalau di luar pembahasan bisa jadi ustadznya tidak siap membahas bahasan itu, atau bisa jadi melebar kemana-mana, akhirnya tidak fokus. Karena apa? Salah satu cara belajar yang baik itu adalah fokus. Orang kalau belajar dan fokus akan lebih bisa menguasai pembahasan daripada tidak fokus. Itu sebabnya kenapa di pesantren Al-Madinah ini pelajaran yang diajarkan dalam satu waktu itu enggak banyak. Enggak banyak. Bandingkan dengan mungkin di tempat lain yang ada yang dalam satu waktu siswa belajar lebih dari 15 pelajaran. Bahkan ada yang lebih dari atau mencapai 20 mata pelajaran dalam satu waktu. Artinya semester ini belajar berapa pelajaran? 20 pelajaran atau 15 pelajaran. Bayangkan 15. Mencerna itu semua beratnya luar biasa. Karena apa? Bercabang terlalu banyak. Yang paling bagus apa? Semakin sedikit semakin baik. Enggak usah banyak-banyak. Biar apa? Biar fokus. Ini akan lebih mudah orang fokus kalau ingin menguasai materi. Bayangkan kalau seandainya 15 pelajaran dalam satu semester. Dan sehari sekian pelajaran dan macam-macam, besok beda lagi, lusa sebagian sama, sebagian beda, dan begitu seterusnya. Akhirnya satu minggu yang dipelajari banyak sekali. Untuk menguasainya susah. Lebih mudah kalau yang dipelajari cuma sedikit, yang diselesaikan cuma sedikit. Nah, ini akan lebih mudah. Nah, itu pertimbangannya. Karena kalau belajar lalu bercabang dan kemana-mana, susah mencerna. Termasuk kalau misalnya gini, kalau pengajian pembahasannya banyak sekali, maksudnya banyak tema, itu susah dicerna. Pembahasannya apa? Akidah, fikih, akhlak, tafsir, hadis, sejarah, ekonomi Islam. Itu kalau sebanyak itu orang mikir, ini mana yang mau ditangkap? Kok banyak sekali ya? Udah fokus saja, fokus saja. Fokusnya apa? Fokus pada satu bahasan. Penjelasannya kadang ada yang ke bahasan lain, tapi jangan banyak-banyak, itu bisa. Bisa kadang-kadang penjelasannya dibuat dengan beberapa contoh, tapi fokus utamanya cuma satu, yaitu pembahasan A.
Nah, fokus bahasan kita di pagi ini cuma satu, bahasannya tentang adab menuntut ilmu. Tapi diambil dari surat Al-Kahfi. Ayat keberapa? Ayat 70. Fokus bahasannya di situ. Jadi kita tidak melebar ke yang lain. Makanya kita batasi. Nah, itu ulasan kita untuk kesempatan pagi ini. Jadi ada berapa adab? Adabnya 4 ya. 4, kemudian yang keempat ada A, B, C, D, E ya. Nah, demikian ulasan kita untuk kesempatan pagi ini.